Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selena Sisko, eh, semester 2 reguler 2 dengan NRP 222322968 dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiarto, SKP Nurse, MPD. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama, sistem endokrin yaitu jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon membantu mengontrol fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang menjalankan fungsi seluruh sel dalam organ tubuh. Kelenjar dalam sistem endokrin ada hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan ovarium, testis. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yaitu terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan ada hormon tiroksin, hormon triodontironin, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, kekuatan otot. Kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik TSH, thyroid stimulating hormone atau tirotropin, yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitary anterior. Sebaliknya, hormon tropik ini sereksinya juga dikontrol sebagian oleh TRH yang disekresikan oleh hipotalamus. Hipertiroidisme, antibodi di dalam badan menyebabkan tiroid membesar dan mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon berlebihan, seperti tiroidisitis, tiroid bengkak, toksik nodul goitre, terlalu banyak iodin di dalam makanan, kretinisme atau kerdil terjadi pada masa kanak-kanak. Cirinya penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Berstruktur berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya antara lain tulang, ginjal, dan GI tract. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang menghasilkan hormon timosin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Fungsi kelenjar timus memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Kelenjar korteks menghasilkan hormon mineralocorticoids, contohnya aldosteron, berfungsi untuk mempertahankan kesetimbangan kadar natrium dan kalium. Glukokortikoid, contohnya khususnya kortisol, berfungsi untuk regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya. Resistensi terhadap stres dan counterrespon inflamasi. Setelah itu gonadocorticoid menghasilkan seks steroid atau androgen dalam jumlah yang tidak signifikan. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta.
Fungsi hormon yang dihasilkan pankreas untuk glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah bertipe hormon asam amino. Untuk insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, tipe hormon asam amino. Somatostatin dihasilkan oleh sel delta, berfungsi di pankreas, akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Somatostatin diproduksi juga di saluran pencernaan, yang berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Kelenjar gonad atau kelamin terbagi atas dua kelenjar, yaitu ovarium dan testis. Kelenjar gonad, ovarium, sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Untuk testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200-300 lobulus. Hormon yang dihasilkan di ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Untuk relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Untuk inhibin menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Hormon yang dihasilkan di testis menghasilkan hormon testosteron, androgen, dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Untuk inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Terima kasih.